merajalelanya di zaman kedajalan. Jadi wataknya itu menutup keberadaan kebenaran, tidak ingin ketahuan bahwa dirinya ternyata salah, sehingga tidak berani mengakui kebenaran. Kebenaran akhlak mintrobik diabaikan. Sifatnya jumut, kaku, beku, dan keras kepala. Hatinya tertutup, pikirannya beku, telinganya tersumbat, matanya tertutup. Perilakunya mudah berprasangka, mudah menilai orang lain, mengejar kesenangan lahiriah, tidak mengerti kebutuhan, hanya keinginan dan kesenangan, abai terhadap kebenaran. Dampaknya di perilaku kedalan jejak kita larut dalam kehidupan itu, kehidupan penuh dengan ketidakpastian, kehidupan penuh dengan keambiguan, permasalahan sangat kompleks, pusing, mumet, judek. Perubahan itu sangat cepat, perubahan dinamika itu sangat cepat, perubahannya sangat, kadang kita belum apa-apa sudah berubah. Saat kita mengikuti hal yang sifatnya lahiriah, kita akan ada habisnya. Perilaku di zaman kedajalan, perilaku benar, jujur, adil, itu hanya omongan. Apa yang dikatakan benar, pendapatnya A, pendapatnya B, pendapatnya C, apa itu kebenaran, apa itu al-haq, apa itu al-haq mintrobik, hanya definisi. Seperti apa prakteknya. Kemudian benar al-haq mintrobik itu seperti apa. Kalau kita mau logika, sebenarnya kalau kita menggunakan dasar mengatakan al-haq min robik, ya tidak ada kata lain, kebenaran itu adalah dari Tuhan mutlak, maka harus mengenal Tuhan. Jadi siapa yang berbicara tentang kebenaran al-haq min robik, orang itu harus pernah melihat Tuhan, menyatakan Tuhan, bahkan mengetahui tentang akhirat, alamat akhirat, sehingga mengetahui kepastian hidup dan kehidupan ini sebagai al-haq, atau ada sebuah kebenaran mutlak, bukan kebenaran pendapat, bukan kebenaran relatif, bukan kebenaran jari ini, tapi kebenaran yang memang telah dibuktikan sebagai kebenaran al-haq mintrobik. Cuman setiap orang sekarang ini di zaman kedajalan itu, setiap orang mengatakan ayo berbuat benar, tapi faktanya benturan tidak bisa dihindari. Kemudian juga demikian pula jujur. Jujur itu juga hanya berhenti di omongan. Jujur itu berat, sing ringan itu jujur kacang hijau. Jadi kalau kita mengatakan jujur itu abot, mengakui kelemahan diri, kekurangan diri, kekeliruan diri, itu berat. Saat wawasan, wacana, dan pengetahuan telah banyak terekam di dalam pikiran kita sebagai sebuah pengetahuan kita, dan kita sudah menyampaikan tentang konsep-konsep kebenaran, tentang konsep-konsep itu, tapi ternyata kita salah, maka kita untuk berlaku mengakui kesalahan kita dan mengakui kebenaran orang lain itu akan sangat berat. Apalagi jika kita terbiasa prasangka, kita terbiasa menilai, kita terbiasa membuli. Makanya kenapa Nabi Muhammad dan para utusan dan para orang-orang yang arif, ya tentu bersumber dari risalah, ya, menekankan ojo gampang dadi wong sing prasangka, kan gitu kan. Sebab jika yang kamu prasangkai itu ternyata benar, maka kamu untuk mengakuinya menjadi berat. Apalagi tentang ketuhanan gitu ya. Sing tentang keseharian aja, kalau kita itu melecehkan, merendahkan dia, kita anggap nggak bisa apa-apa, kita anggap dia nggak mengetahui apa-apa, kita anggap dia itu tidak memiliki skill apa-apa, tidak tahu tentang pertanian karena kita tahu dia orang baru, pamannya begitu. Tapi ternyata suatu saat kita tahu bahwa ternyata dia itu pinter, ternyata dia itu cerdas, maka kita untuk meminta pendapat, kita untuk minta bimbingan, minta arahan, minta masukan, menjadi malu pada saat kita sudah terlanjur memiliki sikap kepada seseorang itu, kita rendahkan, kita bully, kita olok, kita prasangkai yang sudah diwujudkan dalam bentuk olokan. Itulah sesungguhnya yang terjadi di zaman-zaman di masa lalu. Banyak umat di zaman Nabi Muhammad, umat di zaman Nabi Isa, umat pada saat dia itu sering mengolok saat para nabi, para rasul itu menyampaikan tentang kebenaran, yang ada di dalam otaknya itu langsung karena dianggap hal yang baru, tidak mau konfirmasi terlebih dulu, langsung mengatakan salah, bodoh, goblok. Sehingga pada saat kemudian mengetahui ternyata dia itu benar,
secara hujah rasional, secara hujah sanad silsilah, secara hujah pasti mengajarkan zikir, pasti mengajarkan, menunjukkan bagaimana cara pulang kembali kepada Tuhan yang rojiun. Itu menjadi berat. Tapi kalau kita membangun kebiasaan positif, pada saat kita awalnya menyimpulkan bahwa orang mati itu ruhnya keluar, saat ada orang yang berpendapat dan ternyata hujah yang digunakan sangat kuat bahwa di dalam Al-Quran tersebut bahwa orang mati itu ruh masuk karena orang pulang itu masuk. Faduriba baina babun batinu fi rohmah. Saat mendengar pertama itu kita kalau terbiasa terbuka, mindsetnya itu adalah mindset yang terbuka dan lapang dada, kita tidak akan mudah terkecoh dan kita akan oh gitu ya. Kalau ternyata kita belum bisa menerima, ya kita empet, kayak dia benar. Kita nggak langsung oh goblok itu, bodoh itu, roh itu keluar kan. Pada saat kita itu sudah mengungkap goblok, bodoh terhadap pendapat yang ada, kemudian mengatakan didasarkan dengan kitab ini begini, kitab ini begini, orang-orang dulu itu mengatakan ruhnya keluar, dihisap, ditimbang, ternyata suatu saat menemukan yang benar itu adalah namanya selamat pulang kembali itu masuk. Karena hujah dalilnya demikian menjadi berat. Makanya kalau kita mudah berprasangka dan menilai orang lain, mungkin itu muncul di awal, akan tetapi kendalikan untuk tidak diungkap, dilesankan, menyepelekan.